Apa kata Habib Umar bin Hafid, guru kita? Hilangkan siapapun yang ada di dalam kepalamu. Jangan kau pikirkan siapapun kecuali Allah dan Rasulnya. Sibukkan isi kepala kita dengan Allah, dengan Rasulullah. Jangan kau sibukkan, jangan kau simpan siapapun dalam kepalamu kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Maka engkau akan terbebas dari segala sesuatu kegelisahan di dunia ini. Engkau akan terbebas dari kesumpekan apapun, dan engkau tidak akan pernah takut oleh siapapun. Engkau tidak akan pernah gusar oleh apapun, dan engkau tidak akan pernah butuh dengan makhluk manapun kalau di otak kita hanya Allah dan Nabi Muhammad. Semakin kita takut kepada Allah, semakin hamba dibuat takut kepada kita. Semakin kita lalai kepada Allah, semakin banyak hamba dibuat kurang ajar kepada kita. Sampai-sampai dikatakan hadis hukum karma itu, apabila kita tidak bisa membuat bahagia kedua orang tua kita, maka jangan heran kalau anak dan istri kita menjadi liar. Kalau kita lupa kepada kedua orang tua kita, kalau mereka masih hidup, kita lupa telepon, kita lupa ngasih perhatian, kita lupa mengunjungi, jangan salahkan jika anak dan istri kita nggak bisa dikendalikan. Liar, kurang ajar. Kalau sudah wafat, ziarahi makomnya, ziarahi kuburannya. Mungkin itu adalah jawaban dari segala sesuatu yang ada di dalam permasalahan kita. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika engkau punya kesulitan hidup ekonomi, coba evaluasi dirimu. Pernah nggak kau gigit gini? Pernah enggak? Gak tahu. Ada orang miskin, sulit ekonominya. Pernah nggak engkau mengusap wajahmu dengan bajumu sendiri? Enggak. Namun hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Gini, pernah enggak Rasulullah? Pernah. Nabi Muhammad mengusap gini. Ini makruh, tapi Nabi Muhammad pernah melakukannya. Ada peristiwa khusus. Kapan peristiwa itu? Sebelum hijrah. Rasulullah ingin berangkat menuju ke Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy itu bakar kotoran unta. Beliau sedang berwudu, wajahnya basah, kemudian tangannya basah, maka dikeringkan dengan bajunya karena sudah mepet, sudah dekat dengan Ka'bah, maka diusap menggunakan bajunya. Nggak ada lagi yang beliau miliki kecuali baju yang digunakan untuk membersihkan, karena khawatir kalau sampai ada air di wajahnya, maka asap dari bakaran kotoran unta itu akan nempel ke wajah beliau, tercampur dengan air dan akhirnya menjadi najis, maka dikeringkan oleh Rasulullah SAW. Maka penting kita pahami bersama, semakin kita mempelajari ilmu, semakin kita mencari kebaikan orang lain, semakin menutupi aib orang lain, dan semakin mencari kekurangan diri sendiri, koreksi diri sendiri. Itu hakikatnya ilmu. Semakin orang tinggi ilmunya, dia semakin sulit untuk mengkoreksi orang lain, semakin sulit untuk menyalahkan orang lain. Sulit ya, karena dia tahu dirinya. Maka tujuan kita menggelar majelis ta'lim ini tiada lain, kita koreksi diri sendiri. Sudahkah nama kita sesuai dengan namanya orang alim? Waduh, udah ada, tambahi Muhammad, toh tambahi Ahmad ngarepe, atau ganti siapa 124.000 sohan. Ada suara dari langit, ini hamba ini dipegang oleh Allah, akan dilempar ke neraka. Ketika mau dilempar, nada munadi, ada suara dari langitnya Allah untuk perintah malaikat Jibril menyelamatkan hamba tersebut. Ya Jibril, adrik abdi fulan. Wahai Jibril, tolonglah hambaku fulan. Diambil oleh malaikat Jibril. Ketika diambil, ngetuk pintunya malaikat Malik, penjaga neraka, karena diriwayatkan malaikat Malik tidak pernah tersenyum sejak diciptakan oleh Allah. Penjaga neraka nggak pernah tersenyum. Satu riwayat, malaikat Malik ini pernah tersenyum sekali, senyum dok, duduk ngakak, gue mesem. Kapan? Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tersenyum malaikat Malik, melihat wajahnya Rasulullah SAW. Diambil hamba tersebut, ini perintah dari Allah. Malaikat Malik pun tidak berani menghalangi malaikat Jibril, diambil. Salhu ya Jibril, man ismuhu? Idza wafaqa ismu aliman
Au idza wafaqa ismu alimin adhilul jannah bi syafaatihi. Tanyai wahai malaikat Jibril, kalau namanya sama dengan namanya orang alim, masukkan dia ke dalam surganya Allah. Fanazala Jibril amin. Turun malaikat Jibril tanya, man ismuhu? Namanya tidak sesuai dengan nama ulama. Jenenge sapa? Aldu. Mosok ono jenenge Aldu, wong alim jenenge Aldu, ka ono. Ora rembes-rembes sih jenenge Aldu ya. Sapa jenenge Aldu? Ono Aldu radhiyallahu taala anhu ono ning kitab ka ono. Ka ono. Tanyai. Faraja'a Jibril, balik malaikat Jibril. Tanyai. Ya Allah, anta a'lam bihali abdika. Engkau tahu apa yang terjadi kepada hambamu. Hambamu namanya siapa mau? Aldo. Wes. Salhu ya Jibril. Idza ismuhu wa ismu abaihi idza wafaqa ismu alimin adkhul jannah bi syafaatihi. Tanya lagi. Bapake jenenge sapa? Aldo bin Joni bin Fernando. Wis karo-karuan kabeh jenenge iki. Gak ketemu. Kalau ada namanya seperti namanya orang alim, namanya Hamid kayak Kiai Hamid, namanya Hashim kayak Mbah Hashim, namanya Umar kayak Habib Umar, kayak Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Jeneng sing tenanan. Samu auladukum bi tasmiyatil hasan. Namakan anakmu itu dengan nama-nama yang mulia. Ya jeneng wong perunggahan jenenge Bella. Dikon tambahi Sungkawa, Bella Sungkawa ya. Yo, aneh-aneh jeneng Randa. Oh, apa jeneng Randa ya? Basa Jawane Rondo ya. Jenenge sahabat 124.000 sak kampung gak ngarep padha Pak Jok kuwatir. Ojo jeneng sing aneh-aneh. Masuk jeneng Jawa sik enak dirungokno. Slamet, Salim basa Arab. Yo. Banyak nama-nama yang baik, nama Jawa yang baik, nama sahabat yang baik. Ada juga adat yang cari nama sesuai dengan Al-Quran. Jadi pas ibu EP lahiran sing nunggoni mek ngaji. Pas tepak jenenge Firaun. Repot iki. La ilaha illallah. Ono dia anak jenenge syaiton, astagfirullahaladzim. Anak jenenge setan ya. La ilaha illallah. Ono nek jenenge Waqiah. Waqiah tahu Waqiah ya? Kiamat, Pak. Makanya dikit bojo jenenge Waqiah. Kiamat sampean. Jeneng aneh-aneh. Faraja'a Jibrilul amin. Balik malaikat Jibril. Matur dumateng Allah. Ya Allah, anta a'lam bihali abdik. Engkau tahu ya Allah bagaimana kondisi hambamu. Salhu ya Jibril. Hal jalasa ma'aliman fid dunya? Idza jalasa ma'aliman fid dunya atihul jannah bi syafaatihi. Tanya, pernah enggak duduk bersama orang alim di dunia? Kalau pernah duduk bersama orang alim di dunia, masukkan dia ke dalam surga berkahnya orang alim. Modun takok, Mas, hal jalasta ma'alimin fid dunya? Aduh, tahu gak lu ngombe wong alim? Gak tahu, delongap yo. Gak ngerti. Ngerti ku tok warung kopi mek ngombe kopi tok, biar rasan-rasan, liyane gak ngerti. Ayo pengajiane rasan-rasan tok warung kopi. Gak ngerti deh. Lek rasan-rasan iku dosa, gak ngerti. Lek ngrasani wong dosa gak ngerti deh. Nah, akhirnya kembali malaikat Jibril, tak pernah. Ya Allah, anta alam bihali abdi. Tak ngerti ya Allah ya Gusti, gak ngerti. Gak tahu lu gawe wong alim. Salhu ya Jibril. Hal jalasa ala ma'idatin wa fihi alimin? Pernah ndak duduk mangan bareng? Wis go salung majelis mangan bareng wong alim tahu gak? Takoki mau Jibril. Hal jalasta ma'idatin wa fihi alimin? Tahu ndak mangan sebelahmu wong alim, tahu gak? Gak tahu.
La ilaha illallah. Tak tahu dia. Balik. Ya Allah, selemes sih. Gak tahu nunggu majelis taklim, gak tahu mangan bareng, ndak pernah juga duduk bersama, gak ngerti, gak tahu. Ya Jibril, atihul jannah, lebokno surga. Bingung malaikat Jibril. Iki jenenge kaya ngono iku mau. Bapake jenenge ya ngono pisan, mbake ya ngono pisan. Makan ndak pernah, duduk ndak pernah. Gimana ini bisa masuk surga? Tapi karena perintah Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Malaikat gak karek nawar-nawar, Pak. Gak koyo aku mek sampean yo. Majelis taklim, ayo ngaji. Maghrib ki wayake wong tuku e. Maghrib ki enak-enake nang omah. Banyak alasan. Hah? Ya secara hakikatnya kita tidak diinginkan hadir di majelis taklim oleh Rasulullah SAW. Nah, ya Jibril penasaran para malaikat ini ngenteni, kok bisa si Aldu ini masuk ke dalam surga, kok iso? Dijawab Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka rajulan yuhibbu aliman. Ketika di dunia dia mencintai seseorang, yang mana seseorang itu mencintai orang alim, paralel, Pak. Paralel. Jenengan yang pernah duduk di majelis taklim, jenengan yang cinta kepada ulama, jenengan yang pernah makan bersama para ulama, jenengan punya syafaat untuk teman-teman kalian. Subhanallah. Wong sing lungguh mbek wong alim lu iso nyafaati, Pak. Mangan bareng mbek wong alim bisa memberikan syafaat kepada temannya. Subhanallah. Terus bagaimana kalau kita duduk bersama mereka, kita menimba ilmu dari mereka, berjuang bersama mereka, Masya Allah, lebih daripada apa yang kita inginkan. Subhanallah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat majelis ini. Kita jadikan aset kita bersama untuk menimba ilmu, untuk bersama-sama mengajak keluarga kita. Jangan sekali-kali kita meninggalkan keluarga kita di rumah, anak-anak kita entah tidak tahu kemana. Kita di majelis taklim, adik kita tidak tahu di mana. Kita di majelis taklim nggak ngerti anak-anak kita kemana. Banyak riwayat yang menceritakan seorang yang kurang beruntung masuk ke dalam neraka, dia keluar dari neraka digandeng oleh anaknya, dan banyak pula orang tua yang semula di surga diseret keluar dari surga dan masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan ada seorang anak mau dimasukkan ke dalam surga, mengatakan, ya Allah, aku masuk surga sedangkan kedua orang tuaku di neraka. Mana mungkin aku akan bahagia? Aku masuk surga karena didikan orang tuaku. Aku masuk surga karena biaya orang tuaku, aku di pondok pesantren. Aku menimba ilmu. Meskipun orang tuaku ahli maksiat, tapi orang tuaku selalu membimbingku agar aku di jalan yang telah engkau ridhoi. Jadi tidak ada, hadirin, orang tua yang kepengen anaknya jadi preman itu gak ono. Bapaknya preman, bapaknya bajingan. Anaknya kepengen jadi bajingan, gak ono, gak film India, gak ono. Anda tanya siapa aja, preman sopo ya? Biasa mateni wong, biasa mabuk-mabukan. Tanya, anakmu kepengen jadi wong apik atau kepengen jadi kayak awakmu? Saya yakin demi Allah kalau dia masih dikatakan sebagai manusia, masih mengatakan semoga anakku tidak seperti aku dan menjadi anak yang baik. Itu preman, Pak. Brumo cora, bajingan, masih menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak preman, dicap diri kita itu baik, tapi anaknya jadi preman. Ini luar tempat mana ini? Ya, karena anak kita ini menjadi tanggung jawab kita ketika di akhirat. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua itu pemimpin dan kalian akan bertanggung jawab kepada segala sesuatu yang kalian pimpin. Mas'ul an ra'iyatih. Ra'iyah, rakyatnya, daerah kekuasaannya. Siapa itu? Siapapun yang ada di bawah kita. Kalau kita seorang presiden, ya seluruh Indonesia dosanya yang nanggung presiden. Kalau dia seorang gubernur, ya seluruh pulau tersebut tanggung jawabnya dia. Kalau dia seorang bupati, wali kota, ya di kota itu, di kabupaten itu pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang camat, ya sak kecamatan tanggung jawab.
Leono sing maksiat, satu orang maksiat, tanggung jawab dia kepada Allah. Kalau dia seorang lurah, ya sak kelurahan, RT, ya sak RT, RW, sak RW. Saya bukan siapa-siapa, Anda kepala rumah tangga. Siapapun yang berada di bawah kekuasaan Anda, siapa termasuk pembantu Anda, asisten rumah tangga, jika tidak pakai jilbab, Anda akan dituntut oleh Allah. Jika pembantu Anda tidak sholat, Anda akan dituntut oleh Allah. Pegawai Anda, pegawai toko Anda, kalau tidak sholat, Anda akan dituntut oleh Allah. Di bawah kekuasaan kita, pegawai kita, semua tanggung jawab kita. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan kepala rumah tangga juga. Terus saya hanya sebatang kara. Anda tetap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang nempel di tubuh Anda. Mata Anda akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Telinga Anda akan Anda pertanggungjawabkan. Tangan Anda, kaki Anda, lisan, mulut Anda akan Anda tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi semua orang kalau paham tanggung jawab yang ada dirinya, dia akan sibuk dengan dirinya, nggak sibuk dengan orang lain.